Teman-teman, aku mau ngobrol sebentar nih. Kalian udah lihat belum berita yang lagi viral? Katanya ada dua orang laki-laki yang kepergok berciuman di lingkungan kampus. Terus videonya menyebar kemana-mana dan bikin banyak orang kaget. Nah, coba deh kita berpikir sebentar aja ya. Kalau yang terjadi itu cuma soal dua orang melakukan pelanggaran aturan kampus, mungkin cukup diselesaikan dengan sanksi kampus ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kejadian seperti ini sekarang itu makin sering kita dengar? Kenapa juga sesuatu yang dulu dianggap menyimpang, sekarang perlahan mulai dianggap biasa? Pernah kepikiran nggak? Menurutku ini bukan cuma soal individu, ini soal arah masyarakat kita. Karena kalau sejak kecil anak-anak itu diajarkan bahwa agama itu urusan pribadi, lalu soal benar dan salah itu ditentukan oleh perasaan masing-masing, maka lama-lama standar kehidupan itu akan berubah. Yang tadinya tabu jadi biasa, yang tadinya salah jadi dianggap pilihan hidup, yang tadinya ditolak malah diminta untuk diterima. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia loh. Hampir seluruh dunia sedang menghadapi fenomena yang sama. Makanya aku ingin tanya ke teman-teman, menurut kalian kampus itu tempat apa sih? Tempat mencari ilmu kan? Nah, tempat mencetak calon pemimpin masa depan kan? Nah, kalau lingkungan kampus saja mulai kehilangan standar moral yang jelas, kira-kira generasi seperti apa yang akan lahir nanti? Sebagai seorang muslim, aku percaya bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu dengan fitrah yang jelas. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpasangan. Dan bukan karena kita membenci seseorang ya. Bukan juga karena kita ingin merendahkan orang lain. Tapi karena kita itu punya standar yang berasal dari Allah. Bukan dari tren atau opini manusia. Dan yang menarik, Islam itu tidak hanya bilang ini haram, lalu selesai. Tidak. Islam itu juga memberi solusi. Islam mengajarkan pendidikan yang membangun keimanan. Islam mengatur pergaulan. Islam menjaga keluarga. Dan Islam itu mengontrol media agar tidak menjadi sarana normalisasi kemaksiatan. Jadi bukan hanya mengobati akibatnya, tapi juga mencegah penyebabnya. Makanya menurutku, setiap kali muncul kasus seperti ini, itu jangan hanya fokus pada pelakunya ya. Kita juga perlu bertanya, apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Apakah ada yang salah dengan media yang dikonsumsi generasi muda? Apakah ada yang salah dengan cara pandang masyarakat itu terhadap agama? Karena kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, kasus seperti ini itu bisa terus muncul dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini hanya masalah oknum atau memang ada krisis moral yang lebih besar yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita? Tulis pendapat kalian dengan santun ya.